Hari ini kita melanjutkan pembahasan kita yang kemarin, yang membahas tentang limpa lambung, jam organnya ya. Berarti yang kita bahas hari ini berarti jam organ ini, jantung. Berarti jantung itu adanya di jam 11 sampai jam 1. Bisa kita gambarkan begini, artinya jantung itu kan penguasa darah atau penguasa organ, yaitu organ jantung. Maka semua organ yang ada di dalam tubuh itu semua dikendalikan oleh jantung. Jadi ketika jantung itu bermasalah, maka akan menyebabkan semua organ itu akan bermasalah. Jadi jantung itu diibaratkan sebagai apa? Kalau di negara itu ya sebagai pusat lah jantung itu. Jadi gambarannya begini. Biasanya kan kita sering melihat di kantor itu, di kantor-kantor yang hebat ya. Biasanya di antara jam 11 sampai jam 1 itu, maka diberikanlah keleluasaan buat karyawan itu untuk istirahat. Biasanya itu akan dipergunakan buat tidur. Karena apa? Karena di jam jantung itu ialah jam relaksasi. Jantung itu dalam kondisi lemah-lemahnya dia, maka dia diistirahatkan. Terus juga begini, ada satu cerita ya, Saya pernah pulang ke Medan itu, saya melihat ada teman yang, mohon maaf nih ya bahasanya, ada teman yang minta tolong, Bang, apa? Saya bilangin, saya ini teman bapak kamu, katanya. Terus, saya mau minta tolong sama abang nih, katanya. Minta tolong apa pak? Saya bilangin, ini saya kan udah sekitar lebih kurang 6 tahun ini jantung koroner, diponis oleh dokter, katanya begitu. Terus juga setelah diponis itu, sekarang saya berada di stadium 2 atau 3 gitu pada waktu itu. Terus saya bilangin, gimana menurut pendapat abang ya? Artinya begini, di dalam kampung kita ini yang sudah dipasang pen itu sudah ada sekitar 3 orang. Dan biayanya itu pun sangat mahal sekali. Saya kan lagi tidak punya duit untuk memasang pen itu. Terus juga saya juga tidak berani dan saya juga tidak siap ketika saya dipasang pen, kata bapak itu. Terus dia nanya, kira-kira bang begini, boleh nggak kalau saya minta tolong sama abang itu, saya kepengen dicari saya jalan keluarnya. Bagaimana saya bisa berobat, bagaimana kasus ini selesai, tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar. Terus yang kedua, walaupun lama tidak apa-apa katanya. Terus saya bilangin, itu gampang, saya bilangin. Kalau mau agak lama sedikit, dengan biaya yang murah, itu bisa, saya bilangin. Bisa bang, bisa diajari saya gitu, bisa. Setelah begitu, ya saya ajarilah dia ya, saya ajari dia mengatasi jantung koronernya itu pada waktu itu. Dengan mengatasinya itu tanpa obat. Terus saya bilangin, ini insya Allah kalau bapak mau melakukan ini lebih kurang 3 bulan, insya Allah nanti ketika dicek itu sudah normal, saya bilangin.
Oh ya sudah katanya. Nah, akhirnya pada waktu itu kami cerita, setelah kami cerita itu akhirnya saya memberikan satu metode ya yang bisa mengatasi jantung koroner itu tanpa harus menggunakan obat. Jadi pada waktu itu saya mengajari dia begini. Di jantung ini kan ada bagian jantung bagian kanan ini kan kaitannya dengan energi yang arah ke jantung, ya. Terus bagian kiri ini darah yang arah ke jantung nih. Kalau di tempat kita ya, maka jalan satu-satunya begini. Oh, kalau Bapak mau melakukan ini bergerak begini saja nih, maaf kata ya, bergerak begini nih. Nah, itu dilakukan di jam jantung. Lebih kurang Bapak lakukan ini di jam 11 sampai jam 1. Nah, terus juga setelah itu nanti minum telur 2 biji. Telur itu nanti kan fungsinya untuk nutrisinya. Terus nanti ditambah lagi diatur pola makannya. Seperti yang di pola makan seperti yang dibutuhkan oleh tubuhnya. Yang pertama diatur dulu pola makannya sesuai dengan kondisi tubuhnya. Terus saya kasih dia minum telur 2 biji satu hari. Kadang 2 biji, kadang 3 biji. Terus dia bergerak aja di jam jantung antara jam 11 sampai jam 1. Nah, itu saya cek memang, saya cek ke ininya ke lapangan bahwa dia memang olahraga, dia lakukan dengan apa yang saya ceritakan pada waktu itu. Lebih kurang saya di sana itu ada saya perhatikan dia itu ada lebih kurang 2 bulan. Dia bergerak terus, bergerak, olahraga di jam antara jam 1 sampai jam 11 sampai jam 1. Terus setelah dicek ulang ke rumah sakit ya normal. Artinya pembuluh darah yang ada di jantung itu sumbatan-sumbatan seperti bakteri, virus, zat kimia, zat beracun, zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh itu yang ada di dalam pembuluh darah itu akan sedikit demi sedikit akan terbongkar dia. Maka jantung sumbatan yang ada di pembuluh jantung itu selesai. Nah, ini sebenarnya kasus yang saya ceritakan ini, kasus inilah digabungkan dengan pembahasan kita yang sebelum ini ya. Beberapa video sebelum ini yang kita berbicara tentang pertahanan tubuh bagian luar. Atau kita sering menyebut kelenjar getah bening. Maka ilmu kelenjar getah bening ini digabungkan dengan ilmu yang ada di jantung ini, jam organ jantung. Terus digabungkan lagi dengan pola makan, pantangan, dengan sesuai dengan apa yang dibutuhkan tubuhnya. Alhamdulillah sekitar lebih kurang 2 bulan selesai normal. Sampai sekarang orangnya baik-baik saja. Bahkan jauh lebih sehat daripada orang-orang sebelumnya. Jadi insya Allah ini adalah gambaran kita ya, gambaran kita tentang jantung dan sumbatan yang ada di pembuluh jantung. Sebenarnya kasus ini banyak nih yang berkaitan dengan jantung ya. Terus kita juga sering menanganinya. Cuma saya hanya cerita tentang pengalaman saya yang kemarin. Kan banyak tuh kayak umpamanya nih sering berdebar-debar, terus rasanya ini tembus dari depan sampai ke belakang sini. Terus juga ada kan jantung itu ada jantung kekurangan energi. Bila tidak tertangani akan menyebabkan jantung itu kekurangan. Pertama jantung itu kekurangan darah dulu, kalau tidak tertangani akan menyebabkan jantung kekurangan energi. Kalau tidak tertangani maka menyebabkan nanti malnutrisi. Malnutrisi ini nanti kalau itu tetap dipaksakan, maka nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh itu berkurang. Setelah itu berkurang, maka ini yang menyebabkan gagal fungsi. Terus ada juga nanti jantung dingin, kalau tidak teratasi ya jantungnya sangat dingin, kalau tidak teratasi maka menyebabkan jantung itu pembengkakan di jantung.
Kalau ini tidak teratasi lagi, maka ini yang sering disebut gagal jantung. Ada juga biasanya kasusnya itu pembuluh darah yang ada di jantung itu tersumbat oleh dahak biasanya atau lendir, maka itu yang menyebabkan penyakit gila. Gila yang agresif ya, yang selalu marah-marah, memukul orang tanpa sebab, terus sering teriak-teriak di jalan itu, terus buka baju, telanjang, menganggap dirinya paling hebat, terus juga suaranya biasanya keras, bau mulutnya biasanya bau, terus juga tidak jarang lapar, tapi ketika dia dikasih makan, maka dia makannya yang paling banyak gitu. Jadi ketika nanti dahak itu menyumbat di pembuluh darah yang ada di jantung, maka ini nanti yang menyebabkan penyakit gila yang agresif. Ya. Terus ketika nanti dahak itu menyumbat di jantung, terus jiwanya tertutupi oleh dahak itu, maka itu yang sering disebut penyakit epilepsi. Penyakit epilepsi itu biasanya ketika dia jatuh, terus tidak sadarkan diri, terus mulutnya berbusa, keluar busa dari mulutnya, terus tangannya kejang-kejang, terus matanya mengarah ke atas. Nah, setelah itu nanti dia sadar kembali. Nah, dia seolah-olah tidak terjadi apa-apa gitu. Maka obatnya itu juga berbeda-beda sebenarnya. Seperti epilepsi itu kan, epilepsi itu secara umum ada dua. Ada yang epilepsi karakter dingin, biasanya obatnya itu pembuang dahak encer ditambah dengan sepraltonik. Artinya sumbatan yang pembuluh darah yang arah ke otak itu dibersihkan, dikuatkan, ditambah lagi nanti lendirnya dibersihkan yang arah di pembuluh darah itu. Itu nanti akan baik, akan normal. Ada juga yang satu lagi itu epilepsi juga. Ada yang satu lagi itu epilepsi itu. Jadi epilepsi itu di tempat kita ada dua macam. Terus juga ada penyakit gila. Penyakit gila itu kalau di tempat kita ada 5 macam. Ada gila yang agresif, ada gila yang dari roh halus ya. Ada gila itu yang disebabkan karena keinginan yang tidak tercapai. Ada juga penyakit gila itu yang disebabkan karena kekurangan nutrisi. Ada juga